Shalom adik teruna dan kakak semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada Minggu 26 September 2021. Apa kabar adik teruna semua? Semoga sehat selalu dan semangat ya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita karena Tuhan hadir melalui ibadah virtual pada pagi hari ini. Kita semangat memuji Tuhan. Hatiku siap ya Allah, aku siap bermazmur dan menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama menaikkan pujian dari Kitab Bakti 2. Haleluya, puji Tuhan. Kekalayan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dan surga kembali Bapa, terima kasih berkat dan penyertaan-Mu Bapa. Ya pada pagi hari ini dan izinkan kami untuk beribadah. Ya Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal pertemuan hingga akhirnya Bapa. Maupun ibadah ini secara financial YouTube ya Bapa, tapi kiranya tidak mengurangi semangat kami dan beribadah. Ya Bapak, urapi kami supaya lanjutan firman yang akan disampaikan dapat menjadi rema dan kehidupan kami. Ya Bapak, berkatilah ibadah ini dengan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu bagi dan bersyukur. Baik, adik-adik dan kakak semua, nats pembimbing pada hari Minggu ini terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian nats pembimbing hari Minggu. Teruna terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus akan memampukan kita melakukan segala kehendak Tuhan, karena firman Tuhan merupakan pelita bagi jalan orang percaya dan terang bagi kita semua, sehingga kita menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun berada, karena segala perkara dapat kita lalui bersama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 197, Buka Mataku. Buka mataku, melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih, buka telingamu untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala kekuatan, kesehatan, keselamatan, semuanya boleh menjadi milik kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan boleh kumpulkan kami di sini tanpa kurang suatu apapun, untuk sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kami mohon Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kami hikmat kebijaksanaan, agar apa yang akan kami pelajari bersama semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Mari kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan 13. Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan 13. Ayat pertama kakak yang membaca, ayat kedua adik-adik dan kakak layan di rumah yang membaca, ayat ketiga kembali kakak yang membaca, hingga terus bergantian. Kita membacanya. Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Halo adik-adik, minggu ini kita akan sama-sama belajar mengenai memelihara hukum Allah. Tapi sebelumnya kami mau ajak kalian semua pindah-pindah tempat, alias transisi. Biar seru, biar asik, dan kalian tidak bosan. Setuju kan? Adik-adik, kita lanjut ya. Musa mengingatkan kembali bangsa Israel untuk selalu taat memelihara hukum Allah. Karena Musa tidak mau bangsa Israel kembali tidak taat dan menyembah Baal Peor atau ilah-ilah yang sebelum mereka mengenal Allah. Karena Allah lah yang menyertai mereka keluar dari tanah Mesir dan juga membantu mereka menyeberangi Laut Teberau. Dan masih banyak lagi bukti-bukti pertolongan penyertaan Allah bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu, Musa mengingatkan kembali untuk bangsa Israel agar selalu taat memelihara hukum Allah. Lalu, kenapa kita harus memelihara hukum Allah, Kak? Adik-adik, pertama, karena
bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh nyata. Benar-benar kita semua dapat rasakan. Jadi, dan kami juga kakak-kakak semua masih menerima kekuatan, kesehatan, keselamatan kan? Bahkan adik-adik masih pada sekolah, kakak-kakak masih pada bekerja, berusaha, maupun aktivitas lainnya. Nah, adik-adik, itu semua adalah bukti penyertaan Tuhan karena kita, dan sebab itu kita harus memelihara hukum Allah. Dan yang kedua, karena dengan adanya hukum Allah, itu menghindari kekacauan. Kehidupan kita jauh lebih teratur dan kita lebih baik, dan kehidupan kita lebih berakal budi, bermartabat, dan tentunya kita semua dapat bertumbuh, berproses di dalam Tuhan dengan lebih maksimal. Adik-adik, coba kalian bayangkan jika tidak ada hukum yang mengatur kehidupan kita. Segala sesuatu akan kacau, segala sesuatu tidak akan pada tempatnya. Jadi, hukum Allah untuk mengatur kehidupan kita agar lebih baik. Tapi jika tidak ada, coba kalian bayangkan jika tidak ada hukum tentang jangan mencuri. Bayangkan, semua umat manusia akan menjadi pencuri. Dan jika tidak ada hukum jangan berbohong, semua manusia mungkin jadi pembohong. Dan bagaimana jika tidak ada hukum atau aturan jangan berzina? Semua manusia akan berzina, dan yang sudah pasti hasilnya adalah penyakit di mana-mana. Jadi, mentaati hukum Allah adalah demi kebaikan umatnya, demi tercipta kehidupan yang teratur. Mungkin terasa sulit atau berat. Contohnya, adik-adik dilarang mencontek. Tetapi ketika kita taat akan hukum Allah, maka adik-adik akan terbiasa bekerja keras dan menghargai hasil kerja upaya kalian sendiri. Lalu satu lagi contoh dari kami. Coba kalian andai-andaikan kalau kalian adalah sebuah kereta dan rel itu adalah hukum Allah. Apa yang terjadi ketika kereta atau kalian itu berjalan di luar rel atau hukum Allah? Yang terjadi sudah pasti adalah kekacauan. Kalian akan menabrak sekitar kalian dan tidak ada masa depan. Tetapi bayangkan lagi ketika kalian yang adalah sebuah kereta, kalian berjalan di rel atau aturan Tuhan atau hukum Allah, maka sudah pasti kalian akan sampai dan tiba di masa depan yang cerah. Jadi adik-adik, intinya adalah ketika kita tidak taat, maka akan ada kutuk atau hukuman bagi kita semua. Tetapi ketika kita taat, maka akan ada berkat yang menanti kita. Jadi adik-adik, kami dan kakak-kakak mengajak kita semua untuk selalu taat akan hukum Allah. Mari kita semangat mengikuti aturannya demi kebaikan kita semua. Dan jangan lupa, aturan-aturan pemerintah pun harus kita taati. Salah satunya adalah memakai masker, karena itu adalah untuk kebaikan kita semua. Wah, kami udah di rumah lagi. Tapi kami mau ingetin adik-adik dan kita semua, kakak-kakak, untuk selalu bersemangat, berjuang, taat terhadap hukum Allah agar kehidupan kita mendapat berkat dan menjadi berkat. Semangat, cayo, ganbate, fighting, amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan transfer melalui rekening yang ada di layar. Bisa ke rekening Mandiri ataupun ke rekening BCA pada nomor yang ada di layar dengan nominal diakhiri angka 9. Ya, adik-adik, sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan nomor 584, Pakailah Seluruh Hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harga dan
Adik-adik terkasih, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami berkesempatan untuk memberikan persembahan ini. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami berikan ini, walaupun jumlahnya tidak seberapa, dapat menjadi harum di hadapan-Mu dan menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini. Yesus, di saat ini kami mau satu hati berdoa bagi semua adik-adik layan terkasih dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan bersama dengan keluarga, papa, mama, kakak, adik, dan seisi rumah yang bersama mereka, juga dalam kehidupan bermasyarakat serta dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi mereka. Tuhan berkati pendidikan mereka. Engkau beri hikmat dan pengertian sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, terlebih didasarkan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, para teruna terkasih yang dalam mengikuti PTS penilaian tengah semester pada pekan ini atau pekan-pekan ke depan, Tuhan, Engkau beri kepada mereka kemampuan untuk mereka dapat mengerjakan setiap soal dengan baik sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi semua kakak layan, semua kami dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, juga dalam hidup masing-masing rumah tangga atau keluarga kami. Tuhan memberkati dan melindungi semua pergumulan kami. Tuhan Yesus tahu, Tuhan mau mendengar, menjawab seturut kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi semua orang tua, baik orang tua dari adik layan, juga kami kakak layan. Tuhan memberkati dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Dalam tugas tanggung jawab mereka, Tuhan mampukan untuk mereka lakukan dengan baik. Kesehatan mereka, Tuhan memberkati. Dan Tuhan Yesus juga mengetahui apa yang menjadi beban pikiran atau permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan mau memberi jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus, kami juga di saat ini mau berdoa, ingat untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh, sakit. Tuhan, Engkau berilah kesembuhan oleh kuasa-Mu. Mereka yang terinfeksi COVID-19 dalam perawatan dan pengobatannya dimanapun, Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar. Engkau tilik mereka satu persatu dan Engkau menyembuhkan jua oleh kuasa-Mu. Engkau berkati upaya-upaya pengobatan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu dalam keberadaannya dimanapun untuk tugas panggilan pengutusan pekabaran Injil boleh diwujud nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati, pimpin, dan melindungi para hamba-Mu Tuhan, para pendeta, pastor, penginjil, misionaris, sehingga dalam tugas pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan dapat mereka wujudkan. Dan Tuhan Yesus juga cukupi apa yang mereka perlukan seturut kehendak-Mu. Dan Tuhan berkati kesehatan mereka semua, kuasa Tuhan melindungi mereka. Dan Tuhan Yesus berkati GPIB Efata Jakarta dalam PKA 2021-2022 agar boleh dilaksanakan semua dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan dicukupi apapun yang diperlukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami semua sepekan ini dan seterusnya selalu dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau jalani hidup kami hari lepas hari bersama Engkau, Allah Bapa Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kuat kami. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan Yesus dengar, mau jawab juga seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, kami berdoa dan kami mau akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa
Adik-adik dan kakak-kakak terkasih, ibadah kita pada hari ini sudah hampir selesai. Semoga firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harus tetap selalu semangat ya, meskipun sampai pada hari ini kita masih harus beribadah di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom ataupun YouTube channel. Jangan lupa untuk tetap senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, tentunya dalam ibadah-ibadah ataupun kegiatan-kegiatan Pelkat Persekutuan Teruna. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 257. Hai kawan kecil, lama-lama milih tempat kau pergi, ketika pahit dan manisnya, pahit dari minumnya di Golgota. Adik-adik dan kakak-kakak, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa penutup. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami masih boleh bisa beribadah melalui YouTube channel ya Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya ibadah kami ini ya Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan untuk seminggu ke depan, hari lepas hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami boleh menjadi berkat dan terang bagi lingkungan kami sekitar, melalui setiap tingkah laku kami, melalui perkataan kami, dan melalui perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami ya Tuhan, dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapa, terima kasih.